Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh kemudian dipotong-potong dan diunggah ulang. Aku nggak pernah kasih izin untuk yang seperti itu. Kemudian lagi aku nggak bisa sebutkan satu persatu semuanya nama-nama kalian. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga. Dan semoga kebaikan itu juga tercurahkan bagi kalian semuanya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Aku kasih introduction dulu. Hari ini adalah hari kenaikan Baginda Yesus ya. Kalau dulu serempak kenaikan Isa Al-Masih, tapi karena ada permintaan dari saudara Kristen kita tentang nomenklatur yang dirubah dari Isa ke Yesus, dan secara tata kelola negara telah dipenuhi oleh stakeholder yang mengurus tentang hal itu ya, mungkin Kementerian Agama atau apa, sehingga menjadi ada yang kenaikan Isa Al-Masih, ada yang kenaikan Yesus Kristus ya. Ya terserahlah, pilih mana aja terserah, yang penting kita tahu. Karena memang akhirnya di lapangan terjadi perdebatan, tidak hanya antara Islam dan Kristen, di internal Kristen pun terjadi perdebatan. Apakah Isa dan Yesus itu sosok yang berbeda, diceritakan dengan cerita yang berbeda, ataukah sosok yang sama diceritakan dengan kisah yang berbeda? Di sana permasalahannya ya. Jadi sekali lagi aku kasih stressing point, jangankan antara Islam dan Kristen, di internal Kristen sendiri pun terjadi polemik ya. Aku pernah cari info, ada dua orang yang aku anggap cukup punya kapasitas dan otoritas lah ya. Dan ada dua orang lagi yang juga punya kapasitas dan otoritas. Masing-masing dari dua orang ini punya pemahaman yang beda. Yang satunya pemahaman bahwa Isa dan Yesus itu sama, cuman diceritakan dalam dua cerita yang berbeda. Sementara satu lagi mengatakan Isa dan Yesus itu beda karena ceritanya beda, begitu ya. Kalau aku sih, kalau memang Isa dan Yesus itu beda, ya dia nggak usah lagi perlu masuk ke dalam suasana-suasana diskusi comparative religion, karena kan orangnya beda, lalu apanya lagi mau didiskusikan. Ya, itu konsekuensi logisnya. Jadi terjadi kesalahan berpikir ya, logika falasi, kalau dia mengatakan Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus, tapi masih masuk ke dalam ruang-ruang diskusi terkait Isa dan Yesus. Itu kan nggak nyambung otaknya gitu ya. Oke, sesuai dengan yang hari ini tanggal 9 Komsa Wage ya. Komsa itu Kamis, Wage itu pasaran Jawa tahun 2024 ya. Terjadilah apa yang kita bisa lihat di almanak di dinding hari kenaikan. Kalau di tempatku itu almanaknya masih kenaikan Isa Al-Masih. Mungkin yang lainnya sudah kenaikan Yesus Kristus ya. Permasalahannya itu naik kemana? Nanti kalau aku bilang Yesus yaitu Isa, Isa itu ya Yesus ya. Karena bagi aku Isa dan Yesus itu sosok yang sama, cuman diceritakan dengan dua kisah yang berbeda. Disitulah tugas kita untuk menguji kisah mana yang benar gitu ya. Oke, tajuk kita kali ini adalah untuk mendiskusikan ya, Kanjeng Nabi Isa atau Baginda Yesus itu dikatakan naik. Pertanyaannya naik kemana? Gitu ya. Untuk teman-teman saudaraku Kristen jangan terlalu baper ya.
Karena aku tidak saja berhadapan dengan teman-teman Kristen, tapi aku berhadapan dengan saudara muslimku sendiri. Karena dalam Islam mainstream juga mengakui bahwa Isa itu naik. Kalau aku enggak, aku anti mainstream. Mau naik kemana? Ya, sekali lagi ya, aku katakan, aku tidak sedang berhadapan dengan saudara Kristenku saja, tapi dengan saudara Islamku juga aku berhadapan, karena mainstream saudara Islamku juga sama dengan yang diimani oleh saudara Kristenku. Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu naik. Ya, masalahnya naik kemana gitu. Kalau naik yang seperti kalian pahami, aku bilang no way, ya. Logika yang aku miliki, rasionalitas yang aku miliki sulit. Ada orang naik ke atas entah kemana, nanti kita cari informasinya, dan masih hidup sekian ribu tahun, nanti mau turun lagi. Itu logikaku sulit menerima itu. Ya, sebagai pemikir rasionalitasnya yang selalu dipacu untuk bekerja, sulit menerima hal-hal seperti itu. Ya, nah, sekarang kita lihat apakah keberatanku yang mengajukan analisis berdasarkan pengembangan rasionalitas itu didukung oleh Alkitab, ya. Kalau Alkitab itu baik perjanjian lama maupun perjanjian baik perjanjian baru maupun perjanjian terakhir, ya kita lihat nanti. Ya. Kita lihat nanti. Kalau aku sekali lagi positioningku, aku nggak percaya kalau Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus itu naik seperti yang naik yang kalian pahami, yang dipahami oleh Kristen dan dipahami oleh Islam mainstream. Gue Islam anti mainstream, gue. Ya. Kalau soal naik, iya naik, tapi naik apanya dan naik kemana, gitu. Ya, oke. Kita akan lihat dari sudut pandang Alkitab dulu, ya. Alkitab, karena lebih lama kan, lebih dahulu kan kakaknya kan perjanjian baru. Nanti kita lihat dari perjanjian lama, ya. Sorry, aku mungkin bacakan pelan-pelan, ya. Karena nggak ada papan tulisnya ini masih penuh data untuk kajian kita. Besok melanjutkan seri ke-6 Al-Quran Mengapa Tidak Mengenal Anak Allah, ya. Insya Allah besok seri tamat. Jadi ini belum bisa aku hapus, maka kita gini aja, ya. Aku akan bacakan pelan-pelan. Terangkat, ya. Terangkat, kan begitu, ya. Terangkat kemana? Kalau baginda Yesus itu terangkat kemana? Ya, maka kita baca. Aku ulangi pelan-pelan, ya. Kalian bisa catat di Markus 16 ayat ke-19. Ya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Oke. Lalu Lukas 24:51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ya. Nanti kisah para rasul 1:11, ya. Dan berkata kepada mereka, ya, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, ya. Meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga, gitu, ya. Kemudian kisah para rasul 1:22, ya. Semoga nggak terlalu cepat, ya. Kalian bisa catat, ya. Karena nggak ada papan tulis ini. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga. Ya, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Terangkat ke surga. Pertanyaannya, pernahkah kalian merujuknya ke dalam original teksnya yang edisi Yunani? Itu loh. Benarkah Yesus itu terangkat ke surga? Itu loh. Karena ada dua terjemahan, ada yang ke surga, ada yang ke langit. Itu loh. Ya, nanti kita lihat edisi Islam mainstream terangkat kemana dia. Apakah sama dengan terjemahan Bible? Bible itu ada dua terjemahan, ya. Ada yang
Terangkatlah ia ke sorga, terangkatlah ia ke langit. Cuman aku yang ke langit ini tak cari-cari itu di Injil yang cetakan lama itu. Kalau yang sekarang itu sudah ke sorga semua. Ya, maka pertanyaannya, sorga dan langit itu apa sama? Itu kan sudah masalah tersendiri. Maka kita coba cari original teksnya yang Yunani. Ternyata itu terangkatnya itu ke Uranon, bukan ke Paradise. Kalau Paradise itu memang sorga, kalau Uranon itu langit. Gitu loh. Ya, Uranon itu langit. Maka kan sudah menjadi masalah. Benarkah yang seperti diimani saudara Kristen kita, Yesus sekarang itu naik ke sorga dan di rumah Bapa banyak tempat, sedang mempersiapkan tempat di sorga. Nanti jelang kiamat turun lagi menjemput mereka yang percaya untuk diajak bareng-bareng ke sorga, karena dimanapun aku berada, di sana kalian berada. Kan sudah bermasalah itu. Karena teksnya bukan Paradise, Uranon. Uranon itu langit. Gitu loh. Ya. Uranon itu langit. Ya, masalahnya kalian pernah nggak mencari data ya untuk merujuk kepada original teksnya, yaitu Yunani. Ya. Sudah masalah tersendiri kan. Ternyata Uranon bukan Paradise. Kalau Paradise itu surga. Kalau Uranon itu langit. Ya. Jadi itu akan menjadi polemik lagi. Benar nggak seperti yang dipahami sekarang? Ya, Bapak di rumah Bapak itu banyak tempat. Jadi baginda Yesus sedang mempersiapkan tempat di surga sana. Nanti turun lagi jelang kiamat ya, menjemput kalian ya untuk masuk surga, karena di mana aku berada di sana pun kalian berada, gitu kan. Jadi dengan Islam mainstream berbeda, sama-sama turun, sama-sama naik. Berbedanya itu turunnya nanti untuk apa gitu ya. Nanti kita bicarakan di sana. Tapi sebetulnya kita nggak fokus turunnya, kita fokus naiknya lah. Ini kan hari kenaikan Isa Al-Masih atau hari kenaikan baginda Yesus, bukan hari keturunan baginda Yesus. Makanya kan kita boleh nggak bertanya, kok yang ada hari kenaikan Isa Al-Masih, hari keturunan Isa Al-Masih ini kapan? Kan itu yang diyakini nanti mau turun lagi ya. Oke, itu sudah satu masalah ya. Ternyata bukan naik ke surga, tapi naik ke langit ya. Memang terjemahan yang sekarang itu surga. Coba cari yang edisi lama itu langit ya. Oke. Sekarang terangkat ya. Cara terangkatnya itu bagaimana? Caranya itu bagaimana terangkatnya itu? Ya. Aku baca pelan-pelan, kalian catat ya, karena nggak ada papan tulis ini ya. Lukas 22:69. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Markus 16:19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pertanyaannya, kalau kita berdasarkan dua ayat ini dari Lukas 22:69 dan Markus 16:19, menginformasikan kepada kita sebagai data, cara terangkatnya itu adalah dengan duduk. Jadi Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Aku tidak akan pertentangkan dulu ya. Coba bagaimana Markus itu bisa melihat Allah? Bagaimana Lukas itu bisa melihat Allah? Sehingga dia bisa bikin catatan di Lukas 22:69 duduk di sebelah kanan Allah ya. Markus juga di catatan Markus 16:19 bisa mengatakan duduk di sebelah kanan Allah. Kan berarti ketika dia menulis Injilnya, dia bisa lihat itu sebelah kanannya itu adalah baginda Yesus, sebelah kirinya Allah, kan begitu. Ya. Pertanyaannya, ya,
Kalian ingat nggak apa yang disampaikan Yohanes di pasal 5 ayat yang ke-37? Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Coba. Kalau kita berbicara Bapa, maka dalam edisi Perjanjian Baru itu selalu merujuk kepada Allah. Suaranya nggak pernah didengar, rupanya pun tidak pernah didengar. Lalu bagaimana Matius dan Lukas mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Apakah dia bisa melihat Allah? Masalah lagi kan? Kamu catat aja pelan-pelan di buku kecil ada berapa masalah tadi. Makanya aku nggak percaya ada orang bisa naik ke atas, entah itu langit, entah itu surga, terus nanti mau turun lagi. Rasionalitasku sulit menerima. Ya, sulit. Oke, ya. Sekarang dari Markus 16, 19 dan Lukas 24, 51, cara terangkat ya, caranya itu terangkat ya dengan cara duduk ya. Duduk. Dari Lukas 22, 69 dan Markus 16, 19. Sorry ya. Kalau yang tadi itu kan sudah aku baca ya. Aku ulangi lagi. Yesus terangkat ya. Bagaimana cara terangkatnya? Lukas 22, 69 dan Markus 16, 19 dengan cara duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Sekarang kita coba cari paralelnya. Ada di Kisah Para Rasul 7:55. Duduk enggak dia gitu ya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Yesusnya berdiri, Bos. Tadi katanya duduk. Gimana coba? Apa yang menulis Kisah Para Rasul ini kan Lukas ya. Lukas berarti Lukas sama Lukasnya sendiri ini bertabrakan. Lukas di Lukas 22:69 itu dikatakan duduk, tapi Lukas ketika penulis Kisah Para Rasul 7:55 dikatakan berdiri. Mana yang benar ini? Antar Lukas saja sudah terjadi kontaminasi. Lukas berdiri ya katanya di sebelah kanan Allah. Antar Lukas ini, belum Lukas dengan yang lain. Dalam satu Injil, dalam satu perjanjian baru. Sudah terjadi pertentangan seperti tadi. Terus mau percaya? Ya. Tolong teman-teman yang di TikTok di apa namanya ini? Di tap-tap semua ya. Ya. Banyak masalah kan? Ya. Makanya hati-hati. Jangan membedakan, memisahkan antara Kanjeng Nabi Isa dan Baginda Yesus dengan alasan karena ceritanya berbeda. Nanti kamu sekali-kali tak ajak. Apakah Matius, Markus, Lukas menceritakan dengan gamblang tentang sosok Yesus itu dengan cerita yang sama? Tapi nanti tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Kalau iya, berarti Yesus di Matius beda dengan Yesus yang di Markus, beda dengan yang di Lukas, beda dengan Yohanes. Konsekuensi logisnya begitu. Kan kerangka berpikir itu harus linier. Kalau nomenklatur itu dibangun atas dasar bahwa Yesus dan Isa, yang satunya diceritakan dalam Injil, satunya dalam Al-Quran, dengan dua cerita yang berbeda, maka sosoknya itu adalah sosok yang berbeda. Maka kita perlu kritisi ya antara Matius, Markus, Lukas itu menceritakan Yesus itu dengan cerita yang sama atau berbeda. Kalau berbeda konsekuensi logisnya gimana? Berarti ada berapa Yesus itu? Ya. Oke, jadi gitu ya. Cara terangkatnya ada yang bilang duduk, ya, ada yang bilang berdiri. Aku nggak sempat mengkompilasi, aku sertakan dua ayat saja ya. Dua ayat tuh duduk itu di Lukas 22:69 dan Markus 16:19. Yang berdiri itu di Kisah Para Rasul 7:55 sama Kisah Para Rasul 7:56. Ya, itu terangkat ke sorga ya.
Caranya dengan duduk dan berdiri, begitu. Sekarang kita lihat ya, terangkatnya itu di mana? Terangkat pesawat itu kan dia take off. Yesus kan kalau kita lihat lukisan-lukisan itu dia naik gini ya. Take off-nya di mana? Bisa nggak dikatakan ya, pada waktu yang sama Gus Beti ya naik pesawat berangkat haji insya Allah atau berangkat umroh insya Allah ini ya kalau ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya ya cuma cita-cita. Yang satu mengatakan take off-nya dari Juanda, yang satu mengatakan take off-nya dari mana itu, Jakarta itu, Cengkareng. Apakah dua-duanya itu bisa dikatakan sama? Padahal dalam waktu yang sama berangkat hajinya. Itu ada kemungkinan satu benar satu salah. Berikutnya dua-duanya salah. Kalau dua-duanya benar enggak mungkin. Karena take off itu enggak mungkin dua kali dalam waktu yang sama. Kalau Gus Beti berangkatnya ke Mekah untuk berhaji insya Allah, take off-nya di Juanda ya di Juanda. Kalau di Cengkareng ya di Cengkareng. Nanti kalau di Kuala Namu di Medan sana ya di Medan sana. Gitu loh. Nah sekarang kita mau lihat ya. Baginda Yesus itu ketika mau terangkat ke sorga itu take off-nya di mana? Tahu take off ya? Take off itu lawannya landing. Take off-nya di mana? Supaya kalian ngerti bahwa banyak yang harus kita pelajari dari cerita-cerita ini supaya tidak terjebak oleh dogma-dogma yang hadir. Tapi kita tetap saja menghormati ya. Cuman kan kita ini berbicara dalam kerangka ilmu. Ilmu itu ya kalau mau disangga ya dengan ilmu gitu ya. Oke. Kira itu sini. Ini ya, ini Betani ini. Ini Betani ya. Yudea itu di sini. Galilea itu di sini. Kalau ini Danau Galilea, ini Galilea di sini. Jadi jaraknya jauh. Jaraknya jauh antara Betani dan Galilea. Jaraknya jauh ya. Oke. Kita coba lihat Lukas 24:50. Take off-nya di mana ya? Lukas 24:50 ya. Lukas 24:50. Perikopnya kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betani. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Berarti take off-nya ya itu ada di daerah dekat Betani, katanya Lukas. Ya, katanya Lukas. Sekarang kita lihat di mana kehidupan terakhir Yesus tidak lagi bertemu dengan murid-muridnya. Kita lihat ya Matius 28:16. Matius 28:16. Dan ketika murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditujukan Yesus kepada mereka, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekat mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Sudah. Berpisahnya di Galilea. Kagak ada penjelasan naik ke surga di sini. Berpisahnya di Galilea itu. Sementara tadi kalau kita lihat di Lukas, di dekat Betani. Padahal Galilea dan Betani itu jauh, ya. Kalau kita rujuk, ya, Matius 28:16 itu bersesuaian dengan Kisah Para Rasul 1:11, ya. Kisah Para Rasul 1:11, ya. Kita lihat Kisah Para Rasul 1:11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini telah terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Nah, ini lebih clear lagi. Jadi kalau kita ketemukan antara Lukas 24:50 dan KPR 1:11 itu babak belur itu. Kalau KPR itu terangkat ke sorganya di Galilea. Kalau Lukas di dekat Betani. Silakan cari Google Map, hitung berapa jarak dari Galilea ke Betani. Mana yang benar itu? Ya. Ada yang membantah aku gini. Gus Beti, tolong diperhatikan bacanya baik-baik. Iya, Bos. Dia bilang begini. Dan berkatalah kepada mereka, "Hai orang Galilea," gitu. Terus dia berlindung di balik orang Galilea. Maksudnya itu orang Galilea, Gus, bukan di Galilea. Nah, sama aja kan orang Jawa tapi ada di California atau di Birmingham, Inggris sana, mungkin jadi tenaga kerja asing atau apa. Dia orang Jawa, bukan berarti orang itu ada di Jawa gitu. Aku pernah disanggah seperti itu gitu. Ya aku ya tenang saja. Coba you rujuk, ya, apa yang dikatakan Matius ayat 16 tadi, ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Jadi argumentasi yang mau membantah dengan mengatakan orang Galilea itu menunjukkan orangnya bukan tempatnya, terbantahkan dengan apa yang dicatat Matius 28 ayat yang ke-16, yaitu ke Galilea. Jelas, ya. Ya. Nanti kalau kita lihat, ya, kalau Yohanes itu dia bungkam, dia nggak kasih informasi ke kita. Kalau kita lihat Markus ini lain lagi ceritanya, ya. Begini. Ini ada di Markus 16 ayatnya yang ke-12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Kemana itu? Ya kalau kita rujuk dengan apa yang ada di Matius dan di Kisah Para Rasul, ya yang disuruh Yesus janjian ketemu di Galilea itu. Cuman di sini nggak disebut Galilea, perjalanan keluar kota. Ada di Markus 16 ayat yang ke-12. Ya, jadi ya take off-nya aja nggak sama. Bagaimana kita mau percaya? Itu loh, ya. Ya, bagaimana kita mau percaya? Nanti kalau lebih lengkapnya ini ada ulasannya ya, tapi aku lupa video kajian kita ini sudah 2000 lebih, judulnya apa? Coba tanya pada senior-seniormu yang di YouTube yang selalu setia mengikuti kajian bersama Gus Beti, dia tahu. Ini bukan barang baru kok, kita sudah bahas. Cuman kali ini kita review karena kali ini supaya tidak out of date, supaya tetap update ya, bersesuaian dengan hari kenaikan baginda Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Ya. Jadi itu ya yang aku sampaikan, itu alasan-alasanku yang aku sampaikan. Aku tidak, rasionalitasku sulit menerima ada orang naik entah itu ke langit entah itu ke surga.
Ya, berdasarkan Alkitab seperti itu. Laporannya tidak akurat, saling tubruk. Ya. Tetapi kalau misalkan Bapa dan Yesus dikatakan Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah dalam artian metafora, itu aku masih bisa menerima. Artinya jangan dipahami memang Yesus itu naik terus. Kalau lukisannya kan gitu, Yesus gue ini naik seperti naik lift gini ke atas sana, entah ke langit entah ke surga. Tadi yang sudah aku jelaskan, itu uranon, itu langit bukan surga. Surga itu paradiso. Ya, kalaupun ada yang menerjemahkan uranon itu bisa diterjemahkan surga, gue nggak mau. Bagi gue uranon itu tetap aja secara konteks mengatakan dia itu langit bukan surga. Kecuali kalau ditulis paradiso, itu sudah nggak ada perdebatan di antara kita. Ya surga, tapi kan nyatanya uranon. Ya, oke, itu yang bisa aku sampaikan dari sudut pandang perjanjian baru atau Injil, sehingga aku menolak kalau Yesus dikatakan naik secara harafiah, ya, yang katanya entah ke surga entah ke langit. Tapi kalau itu metafora, aku tidak ada masalah. Ya, itu ya. Nah, sekarang bagaimana argumentasiku sehingga menolak ada Kanjeng Nabi Isa naik ke atas langit dari sudut pandang perjanjian terakhir atau Al-Qur'an. Ya. Oke, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman tolong di tap-tap ya. Tolong di tap-tap. Tajuk kita ini tentang Yesus naik ya. Jadi otakmu itu kalau ngikuti kajianku itu nggak usah kemana-mana. Kalau tentang Yesus naik, tajuknya ya Yesus naik itu. Jangan terus kamu bawa tanya komentar yang ke kanan ke kiri, yang Thomas yang apa. Kita nggak dalam rangka itu. Jadi otaknya itu diajar berpikir akademis gitu loh. Ya. Oke. Sekarang kita lihat surat 4158. Surat An-Nisa ya. 158. Dikatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah maha perkasa, maha bijaksana. Kalau kita lihat, mengangkat itu adalah rafa'ahu. Mengangkatnya, rafa'ah. Tapi di sini kan nggak ada mengangkatnya ke surga atau ke langit, kan nggak ada. Berarti mengangkat itu apa? Gitu loh. Apakah mengangkat itu selalu berbicara geografis? Ini gue angkat nih. Gitu. Begitu cara memahami rafa'ah. Besok ini kalau presiden terpilih sudah disahkan, dia akan mengangkat menterinya. Pertanyaan gue apa? Menterinya diangkat naik gini. Coba batuknya itu dibuka. Pasang otak lah dikit. Iya, naik gini. Jadi yang diangkat itu adalah harkat, nama, kesucian dari baginda Yesus atau Kanjeng Nabi Isa ketika orang-orang Yahudi mau menyalibnya. Gitu loh. Jadi bukan fisik yang diangkat tapi metafisik. Ya. Tapi kalau diangkat terus dipahami gini seperti benar terus Kanjeng Nabi Isa naik gitu ya. Kok percaya gitu loh. Al-Quran ini hadir di tengah-tengah orang-orang Arab itu jago sastra. Maka dia ketika diturunkan, dia harus kandungan sastra itu di atas kemampuan sastranya orang-orang Arab. Kalau sama atau di bawah ya untuk apa? Nehi saja dikasih. Jadi sastra dalam Al-Quran itu kelasnya kelas tinggi. Makanya dia ngomong rafa'ah, itu bahasa sastra. Jangan kamu pahami secara harafiah terus geografis, benda fisik naik diangkat gini.
Ya. Oke. Kemudian surat 1930. Surat Bunda Maryam ya. 1930 ya. 1930. Sorry, 31 ya. 31. 1931 ya. Begini. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku, maksudnya Allah memerintahkan Kanjeng Nabi Isa ya, sholat dan zakat selama aku hidup. Nih Islam-Islam yang mainstream itu sekarang Kanjeng Nabi Isa ada di mana? Gue mau tanya lu. Ada di langit. Kalau di langit dia bayar zakat itu sama siapa? Zakat itu kan ada yang bayar, ada yang menerima. Lah kalau di langit sana yang menerima zakatnya itu siapa? Karena catatannya ya, dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku sholat. Kalau sholat di langit sendiri bolehlah, nggak jamaah ya. Terus ini, dan zakat ya, wa zakati madum tuhaya ya, dan menunaikan zakat selama aku hidup. Kecuali lu bilang, oh dia di sana mati, nanti hidupkan lagi, ya lain lagi ceritanya. Tapi kan kebanyakan kalian memahami Kanjeng Nabi Isa sekarang masih hidup. Lah kalau dia hidup di langit ataupun di mana sana, dia bayar zakatnya, siapa yang menerima zakatnya? Mau bayar zakat kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Udah ya. Itu jawab itu. Kalau kalian masih memahami ada orang hidup di atas sana nanti mau turun lagi gitu. Tapi kita tidak berbicara turunnya ya, berbicara naiknya. Tetapi kalau naiknya aja enggak ya kan enggak mungkin turun. Apa yang mau turun? Adanya turun kan karena naik gitu. Itu tadi 1930 ya. Sekarang 710 ya, surat Al-A'raf 710. 710. Oke. Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan penghidupan untukmu. Sedikit sekali kamu bersyukur. Al-Quran mengatakan ini kan tentang perspektifnya Kanjeng Nabi Adam, dan itu adalah bapak moyang kita. Jadi apa yang diperlakukan kepada Kanjeng Nabi Adam berlaku untuk kita. Dikatakan di sini hidupnya di bumi, bukan di langit, bukan di sorga. Sorga itu nanti. Coba kalau kalian lihat tafsirnya Ibnu Katsir, di mana sekarang Kanjeng Nabi Isa? Di langit. Bertentangan nggak dengan Al-Quran? Al-Quran mengatakan ya, dan sungguhnya telah kami menetapkan kamu ya di bumi. Dan di sana kami sediakan, karena di bumi itu adanya penghidupan atau sumber-sumber yang mendukung untuk berjalannya proses hidup. Oksigen contohnya. Ya. Oke. Itu 710 ya. 710. Sekarang 724 ya, surat Al-A'raf 724 ya. Untuk yang di TikTok tolong dibantu tap-tap ya, supaya nggak rungkat nanti di anunya lagi, nanti di cut-nya lagi ya. Ya, terima kasih untuk semuanya ya. Tolong pasang otak ya. Pasang otak kalau ngaji di sini, pasang otak seperti pesan dari Kang Mas Butir Debu. Terima kasih ya. Oke. Sekarang kita lihat surat 7 ayat yang ke-24. Allah berfirman, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Di mana? Di bumi. Ini kan cerita tentang Nabi Adam. Lah kita ini Adam masa kini.
Jadi kalau Adam tuh di bumi, kita Adam masa kini ya di bumi, bukan di langit, bukan di surga. Ya. Yang paling mantap lagi di ayat yang 25 dilanjutkan. Allah berfirman, ya, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan di sana pula kamu dibangkitkan. Di sana mana? Itu kan surat 7 ayat 25. Kembalikan ke ayat yang 24. Di bumi. Jadi di bumi itulah, di bumi ini kita hidup, di bumi ini nanti kita mati, di bumi ini nanti kita dibangkitkan. Nggak ada di langit kamu hidup. Ya. Oke. Sekarang ini konteksnya, ya. Buka surat 23 ayat 50, surat Al-Mu'minun, ya. Kalau begitu di mana Gusti Allah Agung melindungi sebagai upaya penyelamatan Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus dari kejahatan Yahudi yang ingin membunuhnya, ya. Kita lihat di surat 23, ya. Sebentar, surat Al-Mu'minun ayat yang ke-50. Ya. Sebentar. Ini lemot 23, ya. 23 Al-Mu'minun 23 ayat yang 50. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ini, dengar nih. Disinilah kehidupan Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus sampai menyelesaikan akhir hidupnya. Gusti Allah Agung melindunginya bukan cara mengangkatnya ke atas langit nanti mau diturunkan. Gak ada ceritanya itu. Kalau hadisnya ada. Coba pikirkan, bertentangan gak dengan Al-Quran yang aku bacakan tadi. Ya. Oke, sekarang aku baca surat 23 ayat yang ke-50. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam, ya. Kalau Arabiunya sih wa ja'alna Maryama, ya. Jadi abna, ya. Enggak muncul Isanya, tapi kita tahu ya abna Maryam itu ya Kanjeng Nabi Isa itu, ya, atau baginda Yesus itu, ya. Dan telah kami jadikan putra Maryam, ya, bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata. Proof itu bukti. Ya, dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi dengan mata air yang mengalir. Lihat itu. Mau menentang Al-Quran. Al-Quran bilang dilindungi di dataran tinggi yang tinggi di mana di sana ada mata air yang mengalir. Mata air yang mengalir itu menggambarkan sebuah suasana yang damai, yang tenang. Di sanalah Kanjeng Nabi Isa bersama ibunya dilindungi, bukan diangkat ke awang-awang entah ke langit entah ke surga. Gitu loh. Ini Al-Quran yang ngomong. Ya, seperti itu. Jadi atas dasar apa yang gue sampaikan tadi dari perjanjian baru yaitu Injil dan perjanjian terakhir yaitu Al-Quran, ya, berdasarkan pengembangan rasionalitasku aku menolak ada orang naik ke sana, ya, entah ke surga entah ke langit, ya, dan itu di sana ngendon berapa lama nanti mau kiamat turun lagi katanya. Tapi kita tidak berbicara turunnya, naiknya, ya. Karena apa? Ya, informasi logika yang disandarkan, ya, kepada informasi tadi itu dari perjanjian baru yaitu Injil dan perjanjian terakhir yaitu Al-Quran itu tidak mendukung Kanjeng Nabi Isa itu diangkat ke langit atau ke surga, tidak mendukung gitu loh, ya. Nah, itu dari sudut pandang rasionalitas dan dari sudut pandang Alkitabiah. Nah, sekarang ini ada tambahan. Sayang aku bukunya nggak punya, tapi buku itu memang harus dibaca oleh orang yang bukis, yang senang baca, karena itu sejenis buku riset yang ditulis oleh John D. Tabor. John D. Tabor, ketik nanti bisa dibeli bukunya. John D. Tabor. Waktu eraku itu kalau belum ganti warna itu warnanya merah kehitam-hitaman, ya. Apa yang tertulis dalam buku itu, ya, itu sangat menarik sekali dengan tajuk Tom Jesus Family.
makam, kuburan, tempat persembahyaan terakhir Yesus dan bersama keluarganya. Itu buku riset. Kalau mau dilawan pakai riset. You riset, lawan itu buku. Makanya sangat bersesuaian dengan Al-Quran. Cuman Al-Quran kan nggak ngomong di mana. Apakah di Galilea, apakah di Betani, apakah di Yerusalem, nggak ngomong. Cuman Al-Quran ngomong ya, dilindungi di sebuah dataran tinggi yang tenang dan banyak buah-buahnya dengan mata air yang mengalir. Artinya ya di bumi ini. Lah ini ada penemuan riset yang dilakukan oleh John D. Tabor, kalau nggak salah itu tim ya, cuman kepalanya John D. Tabor ya. Itu aku baca itu memang jelimet karena dia nanti masuk ke uji-uji kimia gitu ya. Itu buku riset. Buku riset jangan kamu lawan dengan iman. Iman tuh nggak perlu riset. Kalau kamu mau menolak John D. Tabor, kamu riset. Itu kerangka berpikir ilmiah begitu. Ya. Nah, ini kan tentunya mengajak untuk saudara Kristenku dan saudara Islamku yang mainstream ya untuk berpikir ulang. Apakah yang kalian imani sekarang ini benar? Yesus itu naik ke atas, entah ke surga, entah ke langit lah. Ya. Ya. Kalau teman Islam dari Ahmadiyah, kata mereka itu Yesus itu berakhir di Srinagar sana, daerah Hindustan sana. Ya terserah saja kuat-kuatan riset yang benar di mana. Tapi yang masih mending lah, satu di Hindustan, satu di ini kan teritorial John D. Tabor itu teritorialnya masih Israel sana. Ya, silakan. Tapi yang jelas kan ada di bumi sesuai dengan Al-Quran. Di bumi itu kamu hidup, di bumi itu kamu mati, di bumi itu kamu dibangkitkan. Lah ini kalau ada orang percaya ada orang hidup di atas langit, gimana? Hadis itu dia akan kita terima kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran gitu loh. Kalau bertentangan dengan Al-Quran ya harus ditolak. Walaupun dia sahih 1000 kali sahih gitu loh. Ya. Aku kira cukup itu dulu ya karena aku juga ada acara ini ya. Untuk teman-teman TikTok ya, bisa nggak ada waktu baca nggak ya? Terima kasih untuk segalanya ya. Jejadin Pak Ustadz surah Ali Imran ayat jelasin. Aduh waktunya nggak ada Mbak atau Mas Nursi ini ya. Mungkin lihat di videoku aja Mas. Kanjeng Nabi saya tidak akan turun lagi itu ya. Di sana ada 11 seri. Masuk ke YouTube Subandi T Sukoco terus ketik Kanjeng Nabi saya tidak akan turun lagi ya. Nanti di sana ada penjelasan surat 355 itu ya. Ini aku kan ini cuman membahas terima kasih untuk semuanya ya yang telah berpartisipasi di sini. Kita kan cuma membahas naiknya doang ya. Nanti masalah turunnya nanti mungkin lain waktu gitu ya. Supaya update dengan suasana sekarang. Aku terima kasih semuanya, nggak bisa baca nama-nama kalian semuanya ya. Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa bertemu di kajian-kajian berikutnya. Insya Allah besok akan kita tuntaskan Al-Quran Mengapa Tidak Mengenal Anak Allah dalam edisi 6 insya Allah tamat. Ya, sekarang ini kita pending dulu karena supaya update dengan tanggal sekarang yaitu tanggal 9 Mei 2024 ya, di mana hari kenaikan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Maka tajuk kita adalah Isa naik kemana atau baginda Yesus naik kemana ya. Sekali lagi aku katakan ini harus dipandang dalam kerangka perspektif akademis ya. Artinya ketika itu masuk ke dalam ranah sosial, ranah aplikasi, aku tetap menghormati. Ya monggo saja ya, monggo saudara-saudara Kristenku silahkan memperingati. Kalau yang masih mau Yesus, kalau yang masih mau Kanjeng Nabi Isa ya hari kenaikan Isa Al-Masih monggo. Kalau yang sudah nggak mau hari kenaikan baginda Yesus Kristus monggo ya, aku hormati sebagai aplikasi kehidupan sosial. Begitu juga untuk teman-teman Islamku juga, kalau kamu masih juga berpikir seperti yang telah kamu pikirkan ada orang hidup di langit sana, ya monggo aku hormati ya. Silahkan saja. Tetapi apa yang aku bicarakan dengan mengajak kamu semua di sini dalam rangka berpikir akademis. Akademis ya kamu lawan secara akademis. Argumen dilawan argumen gitu ya. Oke, sampai di sini dulu pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu, tetapi tetaplah memberi hormat
kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih sudah meluangkan waktu ngaji bareng Gus Beti. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.